Persoalan yang seringkali muncul adalah masalah hibah atau pemberian kepada anak-anaknya. Karena tidak sedikit orang tua yang memberikan hadiah berupa harta kepada salah satu anaknya dengan jumlah dan nilai yang berbeda dengan pemberian kepada anaknya yang lain. Apakah yang demikian itu termasuk perbuatan tidak adil terhadap anak-anaknya? Islam menggariskan bahwa orang tua harus berlaku adil dalam hibah atau pemberian. Jika salah satu anaknya diberi pemberian atau hibah, maka yang lain juga harus diberi bagian yang sama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersikaplah yang adil kepada anak-anak kalian dalam hibah, sebagaimana kalian menginginkan mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan berlemah lembut." Hadis riwayat Baihaqi. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu pernah bercerita, "Ibu saya meminta hibah kepada ayah, lalu memberikannya kepada saya. Ibu berkata, 'Saya belum puas sebelum Rasulullah SAW menjadi saksi atas hibah ini.' Maka ayah membawa saya saat saya masih kecil kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, ibu anak ini Amrah binti Rawahah memintakan hibah untuk si anak dan ingin engkau menjadi saksi atas hibah itu.' Maka Rasulullah SAW bertanya, 'Wahai Bashir, apakah engkau punya anak selain dia?' 'Iya,' jawab ayah. Beliau SAW bertanya lagi, 'Apakah engkau juga memberikan hibah yang sama kepada anak yang lain?' Ayah menjawab, 'Tidak.' Maka Rasulullah berkata, 'Kalau begitu, jangan jadikan saya sebagai saksi, karena saya tidak bersaksi atas kezaliman.' Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis ini bisa dipahami bahwa memberikan sesuatu pemberian kepada anak dengan pemberian yang tidak sama dengan anak-anaknya yang lain adalah perbuatan zalim dan berdosa. Lalu apakah dengan demikian orang tua harus memberikan sesuatu kepada anak-anaknya dengan pemberian yang sama, padahal setiap anak memiliki kebutuhan berbeda? Berdasarkan hadis Nu'man bin Bashir ini, sebagian ulama berpendapat bahwa harta yang dihibahkan kepada anak harus dibagi rata tanpa membedakan jenis kelamin. Dalam hadis ini, Nabi SAW mengisyaratkan bahwa keadilan dalam pemberian atau hibah akan membuat anak-anak juga akan adil dalam berbakti. Sebaliknya, ketidakadilan bisa menimbulkan kebencian di antara anak-anak kita atau memicu kebencian kepada orang tua yang berakibat kepada perbuatan durhaka. Dengan demikian, pada dasarnya pemberian atau hibah harus diberikan secara Bolehkah berwasiat menulis surat wasiat, menuliskan nama ustadz bagi waris? La wasiat ahli waris. Anak ahli waris yang sudah dapat harta waris tak boleh. Aku wasiatkan untuk anakku ini, tak boleh, karena dia sudah jatah waris. Kecuali ahli waris yang lain setuju. Dan tak boleh lebih dari 1/3 total harta. Abangnya doktor, adiknya S2, yang paling kecil ni perempuan SD, maka panggil abangnya, panggil adiknya. Aku nanti kalau mati, kuwasiatkan untuk adik kalian ini rumah itu untuk dia. Kalian setuju? Ayah kok begitu? Kenapa ayah tak percaya sama kami? Aku bukan tak percaya sama kalian, bini kalian ni ganas ku tengok. Habis adik kalian nanti di pantainya. Ya ya, kami izin. Dan kalian pula kulihat tanda-tandanya ikatan suami takut bini. Ya, dengan syarat tak boleh lagi total 1/3 harta dan pula izin ahli waris yang lain. Kasihkan. Tapi kalau mau lebih cepat daripada itu, tak pakai wasiat, hibah aja langsung. Ini ku hibahkan, langsung balik nama. Selesai. Daripada habis kita mati dibongkar-bongkar orang. Melakukan itu. Siapa yang memberikan? Kalau yang memberi ibu itu sendiri, pemilik hak, ya boleh-boleh aja. Haknya dia. Jatah ibu berapa? Jatah si istri umpama 1 M umpamanya. 1/8-nya se-M. Gede banget deh. Ya nggak ada duitnya aja yang gede kan, nggak ada apa-apa. Lalu si ibu, sudah jatah saya 1 M kasih dia. Boleh? Secara hukum pengalihan hak ini boleh. Karena yang melakukan adalah si ibu. Yang kedua, sisi ibu sekarang. Si ibu ini berarti melakukan hibah, hadiah. Dia menghadiahkan hartanya kepada salah satu anak. Nah, pemberian hadiah kepada salah satu anak itu tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW.
Nah, pemberian hadiah kepada salah satu anak itu tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Seperti kisah Uqasyah bin Mihsan, ketika ayahnya Mihsan memberikan kebun kurma kepada Uqasyah tanpa membagi kepada yang lain. Lalu si istri menyuruh Mihsan untuk pergi menemui Rasulullah SAW. Kemudian beliau bertanya, apakah semua anakmu kamu kasih kebun? Si ayah menjawab, tidak. Rasulullah bilang, kasih semua anakmu, jangan satu-satu begini. Ya, pengalihan hak boleh. Ya, hak saya, tapi hak saya alihkan kepada orang lain, boleh. Tapi dalam sudut pandang yang kedua adalah si ibu ini jatuhnya ngasih hibah. Lah ngasih hibahnya ke satu anak, tadi yang saya jelaskan. Kalau hibah ke satu anak, yang lain nggak dikasih, apa yang terjadi? Coba deh ibu sendiri sebagai anak, saudara-saudara ibu dikasih rumah di Menteng, ibu nggak dikasih, gimana perasaanmu? Umpamanya gerundel kan, dia macam cembetut. Ini jadi tidak boleh akhirnya. Lah biar boleh gimana? Biar boleh anak-anaknya yang lain ini memberikan persetujuan dengan wajah ceria, bukan wajah cembetut. Kalau wajah cembetut berarti apa? Terpaksa. Dengan wajah ceria, dengan kerelaan hati, dia mengiyakan, silahkan. Nah, itu rincian jawabannya. Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau lebih banyak manfaatnya bagi kamu. Jangan kepada anak yang ini dia udah nakal, boros. Jangan sampai nanti waris diambil sama dia. Boleh jadi nanti pas ketika meninggal dunia, kitanya ini ternyata dia tobat dan dialah anak yang paling setia kepada almarhum kedua orang tuanya. Ada nggak kayak gitu? Sementara dulu yang dikelihatannya saleh dan salehah, tapi ternyata tidak seperti yang dibayangkan pada awalnya. Bapak-bapakmu dan anak-anakmu perlu kamu ketahui. Kamu tidak tahu siapa yang paling banyak manfaatnya bagi kamu. Ikuti saja aturan Allah. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha bijaksana. An-Nisa ayat 11. Saya coba sedikit bantu dengan tafsir saja. Ada beberapa tafsir yang ingin saya bacakan, tetapi sesuai dengan waktu yang tersedia. Surah An-Nisa ayat berapa tadi? 11. Tepat ayat 11. Ini kita gunakan tafsir Al-Muyassar. Ini kecil sekali ini. Yusikumullahu wa ya'murukum fi sya'ni auladikum. Ini wasiat dari Allah kepada kamu semua. Dan ini juga perintah dari Allah tentang cara pandang melihat anak-anakmu dari sisi kewarisan Islam. Lebih spesifik lagi dari sisi harta. Bagaimana memandang anak dari kacamata harta. Saya yakin kalau dari sisi kasih sayang, orang tua umumnya berusaha untuk bisa adil. Tapi dari sisi harta, lihat-lihat. Nggak boleh sih sebetulnya ada anak kesayangan. Tapi Yakub pun seorang nabi yang sangat sabar dan sangat adil tidak bisa menyembunyikannya.
sehingga dia begitu mencintai Yusuf. Dan itu pun berefek fatal, menimbulkan kecemburuan kan, yang akibat perbuatan daripada Yakub sedikit atau banyak mempengaruhi perilaku saudaranya yang akhirnya mencelakakan dan bahaya bagi Yusuf. Ya, jadi pilih kasih kepada anak itu bahaya tanpa dirasa. Ini lebih parah lagi. Kita cenderung memberikan sesuatu berdasarkan kriteria-kriteria yang kita pahami dan seringkali itu bercampur hawa nafsu. Ada perintah dari Allah di sini. Idza mata ahadun minkum wa taraka auladan dzukuran wa inatsan famirasuhu kulluhu lahum. Jika seseorang meninggal dunia di antara kalian, lalu meninggalkan beberapa anak laki-laki dan beberapa anak perempuan, maka kewarisannya semuanya milik mereka. Padahal ini aturannya, aba'ukum wa abna'ukumul ladzina furidha lahumul al-irth la ta'rifuna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapakmu, anak-anakmu, kamu tidak tahu siapa di antara mereka yang paling banyak manfaatnya bagi kamu fi dunyakum wa ukhrakum, dalam urusan dunia kamu juga dalam urusan akhirat kamu. Fala tufaddilu wahidan minhum 'alal akhar, maka jangan melebihkan yang satu dibanding yang lain. Hadzal ladzi awsaitukum bihi mafrudun 'alaikum minallah. Ini yang kuwasiatkan kepada kalian, mafrudun, fardun. Apa bedanya fardu dengan wajib? Sebab ada, lah kenapa kok kamu bagi saat ini? Ya nanti kalau 1:2 itu kayaknya saya nggak srek deh. Mending saya bagi rata aja deh waktu saya hidup. Nah ini curiga kepada syariat Nabi, haram. Yang kedua adalah di dalam menghibahkan harus adil. Biarpun itu anak bandelnya setengah mati. Sebab kalau Anda tidak adil di dalam membagi hibah, justru Anda akan membuat permusuhan di kalangan mereka. Jadi kepada anak Anda harus adil. Adil secara zahir pembagian hibah. Adapun masalah cinta, nggak bisa. Mungkin Anda sangat mencintai anak pertama atau anak kedua, anak ketiga. Nabi pun demikian. Berbuat adil secara zahir adalah wajib. Adapun adil secara batin itu nggak bisa. Hada qasmi fima amlik fala talumni fima la amlik. Nabi pun ternyata menyerahkan urusannya kepada Allah. Ya Allah, aku hanya mampu berbuat adil secara zahir. Kemudian tidak berlaku untuk ahli waris. La wasiat ahli warisin. Aku wasiat ya rumah ini kalau aku meninggal untuk adikmu ya. Kalau yang lain boleh ikhlas ridha, nggak masalah. Tapi kalau yang lain tidak setuju, tidak berkenan. Dan ini banyak terjadi. Ya, banyak terjadi. Itu wasiat. Yang keempat, tidak boleh lebih dari 1/3. Artinya satu-satunya rumah jadi dari miliknya. Kemudian dia bilang, kalau aku meninggal dunia, nanti rumah ini kasih masjid ya. Padahal dia nggak punya rezeki yang lain, nggak punya harta yang lain. Maka kalau rumah itu harganya 3 miliar, hanya 1 miliar yang dikasihkan ke masjid. 2 miliar tetap menjadi hak ahli waris. Ini dua keterangan yang berbeda. Kalau keterangan yang pertama, Ustadz, karena kita yang dimintai pendapat, kita akan mengatakan dalam memberikan hibah kepada anak, orang tua harus adil. Jangan sampai satu anak diberi, anak lain tidak dikasih. Sehingga kalau kita belum mampu memberikan semua anak kita, umpamanya rumah atau mobil, jangan dikasih dulu. Karena bisa jadi umur kita tidak panjang, hanya satu orang yang kita kasih rumah, yang lain tidak kita kasih. Nah, kemudian pendapat kita, kalau itu sudah terjadi, terlanjur terjadi, jadi sudah diberikan dulu, kemudian ayahnya keburuan meninggal sebelum yang lain dapat bagian, maka kita anjurkan kepada anak yang menerima, anak yang menerima hibah atau pemberian dari orang tua itu, untuk mengembalikan hibah itu untuk menjadi harta waris untuk dibagi bersama. Nah, itu kalau keterangannya yang pertama. Tapi mengikut keterangan yang kedua,
Ya, karena sudah dibeli, dibayar sebenarnya hibah itu, ya kita akan memutuskan bahwasanya itu sudah milik suami. Ya, jadi memang itu bukan hibah dalam bentuk murni ayah mengasih dia saja, yang lain tidak, tapi dia membeli harta ayah. Kalau sudah dibeli ya menjadi hak si suami. Kita tidak akan menyuruh dia mengembalikan harta itu kepada harta waris. Ya, ini dua keterangan berbeda, akhirnya hukumnya ketika kita memberikan kesaksian palsu tapi kita mengaku beriman, maka ketika memberikan kesaksian palsu ketika kita tidak sedang beriman, iman kita sedang tidak ada, karena kita berani memberikan kesaksian palsu. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, ya, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Ini kesaksian palsu. Jangan sampai hanya karena ingin mendapatkan harta waris yang lebih banyak, kita berani memberikan kesaksian palsu. Bahkan di dalam ayat lain Allah mensejajarkan kesaksian palsu atau perkataan bohong itu dengan dosa syirik. Ya. Allah mensejajarkannya dengan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya pertama tentang wasiat. Jika ada seorang tua berwasiat agar hartanya tidak diwaris, maka wasiat itu tidak harus dilaksanakan. Sebab waris itu sudah ketentuan Allah. Kalau ada orang tua meninggal, langsung hartanya jadi harta waris. Kalau ada wasiat pemberian kepada ahli waris, ada aturannya. Kalau Nabi mengatakan la wasiat ahli warisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi kalau saya berwasiat memberikan sesuatu untuk anak saya, maka itu tidak diperkenankan, karena tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jika saya terlanjur berwasiat, maka baru hanya boleh diberikan kepada anak kesayangan saya misalnya, itu hanya sepertiga. Syaratnya ada dua, tidak boleh lebih dari sepertiga. Yang kedua, semua ahli waris itu harus menyetujui, karena memang tidak ada wasiat untuk ahli waris. Adapun wasiat tadi agar rumah tidak dijual, ya tidak harus dipatuhi karena kebutuhan. Kalau sudah meninggal, miliknya milik sang anak, mau diapain saja, sehingga ada wasiat yang harus dipatuhi, ada wasiat yang tidak harus dipatuhi, ada wasiat yang lebih bagus dipatuhi. 7 bersaudara, 1 perempuan, kemudian 6 laki-laki, ada 4 yang sudah dapat, kemudian 3 belum. Ya, maksud di sini belum apa? Belum mendapatkan bagian. Maka di sini tadi masing-masing sudah dapat rumah, yang belum ini tanah. Ya, maka di sini yang rumah pun ini harusnya dinilai semuanya. Berarti akumulasinya harusnya dilepas semuanya dulu. Rumah berapa, tanah berapa, akumulasikan semuanya. Ya, berapa jatah masing-masing? Kalau 1 di sini 1 perempuan ya, 1 perempuan, kemudian 4 cowok. Berarti 1 perempuan, kemudian 6 ya, 6 laki. Per berapa jadinya? Per 13. Itu jatahnya. Jadi solusinya yang benar, rumah-rumah yang sudah ditempati itu, ini kan duluan tuh dapat. Ya, ini nilainya sama nggak rumah dengan tanah? Nah, kita nggak tahu. Ya, taruh misalkan itu lepas semuanya, akumulasikan rumah berapa, tanah berapa, ini jatah masing-masing. Yang perempuan itu jatahnya hanya 1/13, yang laki-laki 2/13 masing-masing. Ada nggak nilainya seperti itu? Kalau ternyata yang perempuan sudah dapat rumah, nilainya ternyata 1/13-nya, ya udah pas berarti. Tapi kalau misalkan lebih dari 1/13, harus nombokin dia. Karena apa? Melebihi jatah dia. Apa yang laki-laki? 2/13. Ternyata rumah tadi kurang dari 2/13, maka dapat tambahan. Ya. Jadi nilai dulu semua rumah dan tanah, baru sesuaikan berapa masing-masing bagiannya sesuai dengan hak warisnya masing-masing. Baik.